Informatika sekarang dan masa depan bab 1. Our team 1. Ahmad Zainal Ilmi 2. Muhammad Fikri Rusyaidi Abasi 3. Ayudia Keiza Librianto. A. Informatika. Informatika mencakup berbagai aspek kognitif dan sosial, termasuk di dalamnya pengaruh dan dampak sosial dari teknologi informasi, information technology pada umumnya. 1. Informatika. 2. Literasi digital. Komponen dalam literasi digital ada 9, yaitu social networking, transliterasi maintaining privacy, managing identity, creating content, organizing and sharing content, reusing repurposing content, filtering and selecting content, serta soft broadcasting. B. Manfaat literasi digital. 1. Tetap terhubung. 2. Membuat keputusan yang lebih baik. 3. Dapat mendorong keinginan untuk bekerja. 4. Memiliki dampak besar terhadap masyarakat. 5. Menghemat waktu. 6. Belajar lebih cepat. 7. Menghemat biaya. Adapun dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor. A. Dampak dari adanya revolusi industri. 1. Dampak positif revolusi industri. 1. Meningkatkan pendapatan nasional. 2. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. 3. Kemudahan dalam mengakses informasi. 4. Efektivitas dalam bidang produksi. Selanjutnya, 2. Dampak negatif revolusi industri. 1. Adanya urbanisasi. 2. Berdampak untuk lingkungan. 3. Lebih rentan terhadap serangan cyber. 4. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Nah, selanjutnya 2. Internet of Things atau IoT. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari semua ini, yaitu Internet of Things atau IoT. Apa sih sebenarnya IoT itu? A. Sejarah Internet of Things. Singkatnya, IoT adalah sebuah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat ke internet. Jadi, bukan cuma komputer atau smartphone saja yang terhubung, tapi juga kulkas, televisi, jam tangan, bahkan lampu di rumah kita. Awalnya, ide ini muncul karena orang ingin membuat hidup lebih mudah dan efisien. Bayangkan, kalau semua perangkat bisa saling berkomunikasi dan memberikan informasi, kita bisa menghemat waktu dan tenaga. B. Cara kerja Internet of Things. Gimana sih cara kerja IoT ini? Simpelnya begini. 1. Sensor. Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor yang bisa mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Misalnya, sensor suhu, sensor cahaya, atau sensor gerakan. 2. Koneksi data. 2. Koneksi. Data yang dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirimkan ke internet melalui koneksi Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. 3. Cloud. Data tersebut disimpan dan diolah di cloud, yaitu server pusat yang bisa diakses dari mana saja. 4. Aplikasi. Hasil pengolahan data kemudian ditampilkan di aplikasi smartphone atau perangkat lainnya. Kita bisa melihat informasi, mengontrol perangkat, atau mendapatkan rekomendasi berdasarkan data yang ada. C. Manfaat Internet of Things. Apa sih manfaatnya punya semua perangkat terhubung ke internet? Banyak banget dong. 1. Kemudahan. Kita bisa mengontrol semua perangkat dari jarak jauh, misalnya mematikan lampu atau smartphone, suhu ruangan dari smartphone. 2. Efisiensi. Perangkat IoT bisa membantu kita menghemat energi, misalnya dengan mematikan lampu otomatis saat tidak ada orang di ruangan. 3. Keamanan. Sistem keamanan rumah bisa ditingkatkan dengan sensor yang mendeteksi gerakan mencurigakan dan mengirimkan peringatan ke smartphone kita. 4. Produktivitas. Di dunia bisnis, IoT bisa membantu meningkatkan efisiensi produksi, memantau kinerja mesin, atau mengelola inventaris secara otomatis. Jadi, IoT ini bukan cuma sekedar teknologi yang canggih, tapi juga bisa memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis. Nah, selanjutnya 2. Internet of Things atau IoT. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari semua ini, yaitu Internet of Things atau IoT. Apa sih sebenarnya IoT itu? A. Sejarah Internet of Things. Singkatnya, IoT adalah sebuah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat ke internet. Jadi, bukan cuma komputer atau smartphone saja yang terhubung, tapi juga kulkas, televisi, jam tangan, bahkan lampu di rumah kita. Awalnya,
Ide ini muncul karena orang ingin membuat hidup lebih mudah dan efisien. Bayangkan, kalau semua perangkat bisa saling berkomunikasi dan memberikan informasi, kita bisa menghemat waktu dan tenaga. B. Cara kerja Internet of Things. Gimana sih cara kerja IoT ini? Simpelnya begini. 1. Sensor. Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor yang bisa mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Misalnya, sensor suhu, sensor cahaya, atau sensor gerakan. 2. Koneksi data. 2. Koneksi. Data yang dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirimkan ke internet melalui koneksi Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. 3. Cloud. Data tersebut disimpan dengan diolah di cloud, yaitu server pusat yang bisa diakses dari mana saja. 4. Aplikasi. Hasil pengolahan data kemudian ditampilkan di aplikasi smartphone atau perangkat lainnya. Kita bisa melihat informasi, mengontrol perangkat, atau mendapatkan rekomendasi berdasarkan data yang ada. C. Manfaat Internet of Things. Apa sih manfaatnya punya semua perangkat terhubung ke internet? Banyak banget dong. 1. Kemudahan. Kita bisa mengontrol semua perangkat dari jarak jauh, misalnya mematikan lampu atau smartphone, suhu ruangan dari smartphone. 2. Efisiensi. Perangkat IoT bisa membantu kita menghemat energi, misalnya dengan mematikan lampu otomatis saat tidak ada orang di ruangan. 3. Keamanan. Sistem keamanan rumah bisa ditingkatkan dengan sensor yang mendeteksi gerakan mencurigakan dan mengirimkan peringatan ke smartphone kita. 4. Produktivitas. Di dunia bisnis, IoT bisa membantu meningkatkan efisiensi produksi, memantau kinerja mesin, atau mengelola inventaris secara otomatis. Jadi, IoT ini bukan cuma sekedar teknologi yang canggih, tapi juga bisa memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis. Selanjutnya, kita masuk di bagian D. Pengaruh Internet of Things dalam kehidupan. IoT itu bukan cuma teknologi keren yang ada di film science fiction. Sekarang, IoT sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mari kita lihat apa saja pengaruhnya. 1. Menyediakan kemudahan pada transportasi. Bayangkan kamu mau pergi ke suatu tempat tapi nggak tahu jalan dulu. Kita harus buka peta atau tanya orang. Sekarang, dengan IoT kita bisa pakai aplikasi navigasi yang memberikan informasi real time tentang kondisi lalu lintas, rute terbaik, dan bahkan tempat parkir yang kosong. 2. Menyediakan layanan yang lebih personalized. Pernah nggak sih kamu merasa seperti toko online tahu apa yang kamu inginkan? Itu karena IoT memungkinkan perusahaan mengumpulkan data dan preferensi dan perilaku kita. Data ini kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi produk atau layanan yang lebih personal. Misalnya, kamu sering beli kopi, maka toko lain akan memberikan penawaran khusus untuk kopi favoritmu. 3. Pengembangan smart homes dan smart cities. Smart home itu rumah yang dilengkapi dengan perangkat IoT yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Misalnya, kita bisa mengatur suhu ruangan, mematikan lampu, atau mengunci pintu dari smartphone. Sementara itu, smart city adalah kota yang menggunakan teknologi IoT untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Misalnya, sistem transportasi yang terintegrasi, pengelolaan sampah yang efisien, dan penerangan lampu jalan yang otomatis. 4. Mengubah cara berbisnis. IoT juga mengubah cara bisnis beroperasi. Perusahaan bisa menggunakan sensor untuk memantau kondisi mesin, mengolah inventaris, atau melacak pengiriman barang. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. 5. Meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. IoT membantu kita meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Kita bisa menghemat energi, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Misalnya, dengan menggunakan lampu LED yang bisa diatur kecerahannya sesuai dengan kebutuhan, kita bisa mengurangi konsumsi listrik. Jadi, itulah beberapa pengaruh IoT dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian E. Contoh Internet of Things. Gawai yang kita miliki merupakan perangkat pintar, smart device, dengan sekumpulan jaringan elektronik yang saling terkait. Maksudnya gini, coba lihat smartphone, smartwatch, atau televisi pintar di rumahmu. Itu semua adalah contoh perangkat dari IoT. Mereka bukan cuma sekedar alat elektronik biasa, tapi juga punya kemampuan untuk terhubung ke internet dan saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi, bisa dibilang, perangkat IoT itu seperti punya otak.
dan jaringan saraf sendiri. Mereka bisa mengumpulkan data, mengirimkan informasi, dan bahkan melakukan tindakan tertentu secara otomatis. 3. Big Data. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lebih seru, yaitu Big Data. Apa sih Big Data itu? Sederhananya, Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit untuk diolah dengan cara biasa. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, sensor IoT, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis Big Data. Big Data itu sendiri punya beberapa jenis loh. Mari kita bahas satu persatu. 1. Struktur data. Data terstruktur. Ini adalah jenis data yang paling mudah diolah karena memiliki format yang jelas dan terorganisir. Contohnya, data dalam database relasional atau spreadsheet. Kita bisa dengan mudah mencari, mengurutkan, dan menganalisis data terstruktur ini. 2. Unstruktur data atau data tidak terstruktur. Nah, kalau yang ini agak lebih rumit dan tidak terstruktur, tidak memiliki format yang jelas dan sulit untuk diolah secara langsung. Contohnya, teks, gambar, video, atau audio. Untuk mengolah data ini, kita butuh teknik khusus seperti natural language processing dan computer vision. 3. Semi-struktur data atau data semi terstruktur. Jenis data ini berada di antara data terstruktur dan tidak terstruktur. Data semi terstruktur memiliki beberapa elemen terstruktur, tapi tidak sepenuhnya terstruktur seperti data dalam database relasional. Contohnya, data dalam format JSON atau XML. Jadi, adalah penjelasan tentang contoh Internet of Things dan jenis-jenis Big Data. Fungsi Big Data. Big Data memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek bisnis dan teknologi modern. Fungsi utama Big Data mencakup 3 elemen kunci yang memiliki dampak yang signifikan pada pengambil keputusan dan kinerja operasional. Fungsi utama Big Data yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis. Analisis data membantu dalam mengungkapkan informasi berharga yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama, seperti preferensi pelanggan, pola pembelian, atau tingkat efisiensi operasional. Salah satu fungsi utama Big Data adalah kemampuannya untuk menganalisis data dengan skala yang besar dan kompleks. Adapun dengan mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang tersembunyi dalam data, organisasi yang dapat membuat keputusan lebih cerdas dan strategis. Yang kedua adalah prediksi. Big Data digunakan untuk memprediksi perilaku masa depan berdasarkan analisis data historis. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengantisipasi perubahan dan mengoptimalkan strategi. Adapun dengan memahami tren masa lalu, organisasi dapat membuat perkiraan yang lebih akurat tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya dalam bisnis, Big Data dapat digunakan untuk memprediksi permintaan pasar dan fluktuasi harga atau kebutuhan persediaan. Yang ketiga adalah optimasi. Big Data memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan daya saing. Adapun dengan memanfaatkan data untuk memahami bagaimana operasi perusahaan berjalan, organisasi dapat mengidentifikasikan area-area di mana perbaikan dapat dilakukan. Misalnya, Big Data dapat digunakan dalam manufaktur untuk mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi limbah, atau meningkatkan penggunaan sumber daya. 4. Artificial Intelligence atau bisa dibilang AI. Saat ini evaluasi teknologi harus terjadi dalam waktu yang cukup cepat, di mana setiap tahunnya ada penemuan maupun teknologi baru yang hadir dan ditingkatkan untuk memudahkan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Selain itu, proses pengembangannya juga dilakukan dengan menghabiskan banyak waktu pada setiap prosesnya. Tidak heran jika waktu-waktu sebelumnya peluncurannya resminya sudah ada prediksi akan terjadinya tren teknologi tersebut. Kecanggihan teknologi tentu tidak terlepas dari sistem komputer yang mendukung aktivitas komputer dengan berbagai kegiatan. Artificial Intelligence (AI) merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari keadaannya Artificial Intelligence adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan
Adapun dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Kehadiran AI, Artificial Intelligence, membuat sistem yang diterapkan oleh suatu perangkat menjadi lebih pintar dan efisien. Hal ini memberikan pengaruh besar bagi keberlangsungan industri teknologi dalam beberapa tahun terakhir. 5. Cloud Computing. Cloud computing adalah teknologi yang sedang berkembang di revolusi di industri 4.0 dan menjadikan internet sebagai pusat untuk mengelola data dan aplikasi. Adanya cloud computing ini memungkinkan pengguna komputer untuk mengakses server virtual yang dapat mereka konfigurasikan melalui internet, terdiri dari software as a service in cloud dan juga platform as a service in cloud dan infrastruktur as a service. Adalah 3 kategori model layanan yang tersedia untuk komputasi awan atau komputasi awan ini sendiri. Cloud computing menggunakan jaringan internet untuk melakukan proses penyimpanan data yang besar. Memori yang dibutuhkan akan meningkatkan seiring dengan tinggi akibat yang lebih tinggi. Akibatnya, pengguna teknologi cloud computing dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini memungkinkan komputer yang terhubung dalam satu sama lain untuk menjalankan program. Cloud menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. Hal ini memungkinkan semua pekerjaan menjadi praktis tanpa infrastruktur yang besar. Pada akhirnya, itu akan membantu pengguna mengambil tindakan selanjutnya. Itu adalah A. Konsep dasar cloud computing. Cloud computing memiliki kemiripan dengan komputer pribadi, yaitu menggunakan 3 komponen penting, mulai dari server, software, dan sistem operasi. Ketiga komponen utama akan didukung menggunakan koneksi internet agar bisa diakses. Jika diibaratkan CPU komputer, cloud computing terdiri atas server yang berisi seperti RAM, prosesor, dan hard disk. Cloud computing yang telah menyediakan seluruh komponen tersebut dalam satu sistem server. Penyedia cloud computing akan membagikan dan melayani para user sesuai dengan sumber daya yang dipilih. Melihat cara kerja cloud computing, yaitu bisa diketahui pada SAS sebagai penyediaan layanan telah mengatur semua infrastruktur termasuk pemakaian software. User hanya perlu mengakses tanpa perlu kesulitan dan anti kendala. Cloud computing tidak mengharuskan komputer melakukan beban kerja selama aplikasi sedang diakses. Ini membentuk cloud yang mampu menangani hal tersebut sebagai gantinya dengan lancar. Pengguna komputasi awan membuat kebutuhan hardware dan software para user cenderung menurun. Meningkatnya data ini disimpan di dalam server bersifat permanen sehingga bisa diakses kapan saja dan dimanapun memanfaatkan internet. B. Komponen dan struktur dalam cloud computing. Ada beberapa komponen penting dalam cloud computing yang berfungsi dengan baik. Berikut tabel komponen adalah: yang pertama adalah perangkat keras atau server, komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi. Yang kedua adalah penyimpanan, tempat untuk menyimpan data dan informasi. Ketiga adalah jaringan, sarana untuk menghubungkan server dan user yang mengakses layanan cloud. Yang terakhir adalah virtualisasi, teknologi yang memberi peluang satu komputer untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Model cloud computing. Cloud computing adalah komputasi awan. Pada dasarnya sama dengan media penyimpanan konvensional seperti hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Adapun pembedanya, jenis komputasi ini menggunakan media internet untuk pengelolaan data di dalamnya. Oleh karena itu, perangkat komputer seperti PC atau laptop tidak perlu saling over flash disk atau hard disk drive atau HDD untuk menukar data. Cukup terkoneksi dengan layanan internet demi mendapatkan file yang diinginkan. Internet di sini berguna sebagai server sehingga user bisa mengakses file dalam cloud storage. Jenis cloud berdasarkan layanan. Teknologi berbasis cloud computing terdiri dari beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda. Tujuan dan cara kerja masing-masing jenisnya pun bervariasi tergantung pada rancangan cloud computing yang telah dibuat. Selain berdasarkan vendor,
cloud computing juga dibedakan berdasarkan layanan yang dimiliki, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah A. Model Hardware as a Service atau HaaS. Hardware as a Service atau HaaS adalah model lapisan paling bawah dari arsitektur cloud computing. Layanan ini adalah penyediaan fasilitas perangkat keras atau bisa disebut hardware secara fisik yang membentuk backbone dari sistem cloud computing. Margin keuntungan bagi penyedia jasa HaaS berasal dari ekonomi untuk skala pertimbangan infrastruktur pusat data yang besar dengan ruang raksasa, konsumsi listrik yang besar, biaya pendinginan dan operasi, serta manajemen keahlian. User layanan ini biasanya perusahaan besar dengan persyaratan teknologi informasi yang besar dan membutuhkan subleasing. Model ini menguntungkan bagi perusahaan karena mereka tidak perlu berinvestasi dalam membangun dan mengelola pusat data. Contoh industri yang menawarkan model cloud computing layanan ini adalah Amazon EC2 dan Ingram Micro. B. Model Software as a Service atau SaaS. Layanan ini sangat berguna bagi tim yang bekerja dengan terpisah ruang dan jarak. Model layanan cloud ini juga memberikan kemudahan untuk banyak hal, mulai dari pengolahan akuntansi, manajemen personil atau bisa disebut human resource development, atau pemasaran atau bisa disebut marketing, hingga penyimpanan data. Model ini juga banyak menyediakan fitur-fitur canggih seperti kolaborasi video conference dari smartphone atau netbook, pembaruan atau update otomatis dengan model bayar yang sesuai pemakaian, pay as you go. Software as Service atau SaaS adalah layanan yang mengacu pada software berbasis cloud via melalui internet saat bisa dibeli secara berlangganan dan termasuk model cloud computing yang paling praktis. Yang ketiga adalah C. Model Service Computing. Service computing merupakan layanan cloud yang memberi peluang user tetap membangun dan menjalankan aplikasi atau website tanpa harus memikirkan tentang bagaimana cara mengoperasikan server tersebut. Serverless computing dapat dianalogikan seperti hosting cPanel, yang berarti user hanya perlu melakukan coding lalu upload source kode dan database. Yang keempat adalah D. Model Platform as a Service atau PaaS. Salah satu layanan model berbasis cloud computing yaitu Platform as a Service atau bisa disebut PaaS memungkinkan menyewa perangkat keras atau bisa disebut hardware, sistem operasi, penyimpanan, dan kapasitas jaringan melalui internet. Pengguna juga dapat menyewa virtual server dan layanan untuk menjalankan software berbasis web yang telah dikembangkan, dan mereka juga dapat menguji software berbasis web yang telah dikembangkan. PaaS biasanya digunakan oleh pengembang atau developer untuk berkonsentrasi pada pembangunan atau pembuatan perangkat lunak. E. Model Infrastructure as a Service atau IaaS. Salah satu model cloud computing Infrastructure as a Service atau IaaS terdiri dari satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP dalam ruang lingkup. Satu unit layanan IaaS. Penyedia layanan yang biasanya disebut vendor atau provider. IaaS menawarkan infrastruktur yang melakukan internet berdasarkan pemakaian. Penyewa memiliki kemampuan untuk mengatur aplikasi. Perusahaan kecil dianggap memiliki kemampuan untuk mengatur aplikasi. Perusahaan kecil dianggap menguntungkan oleh model cloud computing IaaS karena mereka dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur IT mereka tanpa harus membeli perangkat yang diperlukan. Kebutuhan WiZ.net, Geo, Cloud, dan Cisco adalah beberapa contoh IaaS. F. Model Data Storage as a Service. Contoh komersial yang menyediakan layanan DAS atau AMC Storage
Managed Service atau SMS. Model Cloud Computing (IMC) menawarkan fungsi manajemen secara compassionate terhadap sumber daya, media penyimpanan, backup, dan kualitas layanan. Model komputasi Cloud EMC SMS menawarkan fungsi manajemen yang menyeluruh terhadap sumber daya penyimpanan, backup, dan kualitas layanan. Yang terakhir adalah G, model komunikasi as a server atau bisa CAS. Model layanan komputasi cloud computing yang dikenal sebagai communication as a service atau CAS mencakup sistem keamanan jaringan, infrastruktur komunikasi dari lapisan virtual digunakan untuk mengalokasikan lalu lintas jaringan dengan bantuan terderifikasi, enkripsi komunikasi, dan pemantauan jaringan. 2. Jenis layanan cloud berdasarkan vendor. Hampir semua cloud computing selalu melakukan pembagian layanan secara virtualisasi, karena tanpa memerlukan kontak fisik secara langsung, kinerja server membutuhkan Windows OS maupun Linux OS pada komputer. Namun tanpa perlu menginstalasi sendiri, cloud computing berdasarkannya vendornya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama A. Public cloud. Jenis public cloud sebagai bentuk paling umum dan banyak digunakan dari cloud para pelanggan, baik individu maupun perusahaan yang bisa mengakses layanan yang disediakan oleh provider melalui internet. Jika menggunakan layanan cloud publik, maka sumber daya didistribusikan secara merata dari segi penyimpanan, akses jaringan, dan penggunaannya. B. Private cloud. Private cloud digunakan oleh end users, baik individu maupun kelompok, dan hanya digunakan untuk beberapa user dengan akses yang cukup terbatas. Ada dua jenis private cloud, yaitu managed cloud dan dedicated cloud. Infrastruktur layanan private cloud dikelola hanya untuk kelompok yang berskala besar dan memiliki kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. C. Hybrid cloud. Jenis komputasi awan ini terdiri dari beberapa cloud yang dihubungkan dengan jaringan internet seperti LAN, WAN, atau VPN. Oleh karena itu, baik private cloud maupun public cloud semuanya tergolong dalam hybrid cloud apabila saling terhubung dengan jaringan internet tersebut. Jenis cloud ini sangat cocok digunakan untuk mengelola data yang diakses secara umum maupun data yang hanya boleh diakses perusahaan. Model cloud computing ini memiliki interaksi B2B atau business to business atau business to C atau bisa disebut business to consumer. D. Community cloud. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Komputasi jenis ini lebih digunakan secara eksklusif dan didasari oleh poin-poin pertimbangan kesamaan, misalnya kebutuhan yang sama, misi yang sama, dan kebijakan yang sama, atau pertimbangan kepatuhan yang serupa. E. Multi-cloud. Multi-cloud terdiri dari beberapa cloud yang berbeda, baik berupa vendor ataupun layanan. Hybrid cloud bisa disebut dengan multi-cloud, tapi belum tentu layanannya. Sebaliknya, multi-cloud baru bisa disebut hybrid cloud saat beberapa cloud bergabung dalam satu integrasi. E. Karakter cloud computing. Ada 5 karakteristik cloud computing yang disusun oleh NIST, yaitu sebagai berikut. On-demand service atau bisa disebut pelayanan mandiri sesuai permintaan. Cloud computing memiliki self-service portal, yaitu user bisa melakukan konfigurasi dan mengelola sebuah layanan tanpa harus berinteraksi dengan penyedia atau vendor cloud computing. 2. Broad Network Access atau akses jaringan yang luas. Broad Network Access atau layanan cloud computing harus bisa diakses kapanpun, dimanapun, hanya dengan perangkat atau platform yang terhubung dengan internet. Yang ketiga adalah Rapid Escalation atau elastisitas atau elasticity. Dalam konteks ini berarti layanan cloud
computing harus bisa disediakan dengan cepat memenuhi kebutuhan pengguna. Cloud computing harus tersedia dalam kapasitas yang tidak terbatas sehingga bisa disesuaikan dengan aplikasi yang diinginkan. Yang keempat adalah resource pooling. Cloud computing terdiri beberapa sumber daya atau resource yang membangun dimulai dari jaringan, server, aplikasi, layanan, dan penyimpanan. Sumber daya tersebut digunakan secara bersamaan oleh beberapa user dan di berbagai platform. Sumber daya cloud computing dikelompokkan dalam suatu pusat data atau data center. Yang kelima adalah managed service atau layanan ini harus bersifat terukur. Cloud computing melacak informasi mengenai ukuran pemakaian layanan tersebut yang telah digunakan oleh user. Adanya informasi tersebut menjadi patokan bagi user dalam membayar layanan cloud sesuai fitur atau kapasitas yang digunakan. Manfaat cloud computing. Berikut beberapa manfaat dari cloud computing. Yang pertama adalah cadangan dan penyimpanan data. Eksistensi sebuah data menjadi aset terpenting bagi sebuah bisnis. Adapun dengan data, perusahaan dapat menentukan sebagai semacam strategi, langkah ataupun regulasi yang kedepannya dapat membantu meningkatkan performa bisnis. Namun resiko akan kehilangan suatu data, faktor eksternal juga tidak dapat dihindari. Yang kedua adalah efisiensi biaya. Teknologi cloud memberi peluang para user untuk mengurangi biaya teknis seperti untuk kebutuhan modal bisnis lainnya. Cloud computing menawarkan skalabilitas tinggi bagi para bidang usaha supaya dapat bertumbuh melalui pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan kuantitas pengguna. 3. Fleksibilitas atau adapun dengan cloud computing, pelaku bisnis dapat menentukan kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan. Para user tidak harus menyediakan sumber daya yang berlebihan dan tidak efisien. User dapat menambahkan atau mengurangi kapasitas secara instan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. 4. Privasi dan keamanan data. Layanan ini juga menyediakan sistem perlindungan terbaik untuk menjamin privasi dan keamanan data. Kedua hal ini sangat penting mengingat teknologi merupakan media penyimpanan berbasis internet dengan kemungkinan yang terjadinya hacking dan pencurian data. Adapun dengan cloud, para pelaku bisnis tidak perlu merasa khawatir karena layanan ini memprioritaskan keamanan data serta faktor keamanan tambahan yang dapat diatur oleh para pengguna. G. Implementasi teknologi cloud computing. Komputasi cloud telah menjadi tren teknologi yang sangat besar bagi individu bisnis. Bahkan lebih besar daripada yang orang bayangkan. Sadar atau tidak, kita menggunakan cloud setidaknya sekali sehari. Berikut ini contoh layanan umum yang mungkin tidak disadari oleh banyak pengguna berbasis cloud. Yang pertama adalah asisten dan perangkat pintar. Beberapa contoh asisten dan perangkat pintar seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant. Misalnya komputasi cloud membantu Anda meredupkan lampu, mengatur alarm, dan memutar musik, memesan pizza, dan banyak hal lagi. Yang kedua adalah berbagi file. Kemampuan untuk menyimpan dan berbagi file, baik itu file pekerjaan yang dapat dibagikan ke beberapa perangkat atau musik, foto, dan video pribadi adalah salah satu penggunaan cloud yang paling populer. Bahkan dalam perusahaan kita akan membagikan data pekerjaan yang dibagikan ke tim divisi lain. Contoh layanan berbagai file yang paling populer adalah Dropbox, Google Drive, dan OneDrive. 3. Jejaring sosial. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60% dari populasi di dalam negeri. Media sosial merupakan layanan berbasis cloud yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di mana saja. Cloud membantu mendukung filter tone atau foto atau video yang diposting di media sosial dan juga membantu kita berbagai foto yang lucu dengan teman. Yang keempat adalah layanan email berbasis web. Layanan email berbasis web yaitu Gmail, Outlook, atau aplikasi email lainnya
Layanan email ini mengandalkan cloud untuk menerima dan mengirim dan menyimpan komunikasi email antara teman, keluarga, dan rekan kerja. 5. Layanan hiburan. Daftar layanan hiburan berbasis cloud seperti Netflix, Disney+, Prime Video, dan Hulu. Setelah melakukan streaming film secara televisi ke laptop atau TV selama bertahun-tahun dengan memanfaatkan teknologi cloud dalam prosesnya. Contoh lainnya adalah termasuk Sony PlayStation Network dan Microsoft Xbox Live. 6. Panggilan video dan telekonferensi. Jutaan orang memiliki iPad dan iPhone memanfaatkan fitur FaceTime bawaan untuk melakukan panggilan video dengan orang yang dicintai, teman, dan rekan kerja di seluruh negeri di seluruh dunia. FaceTime atau Skype atau bisa disebut Zoom, Teams, Google Meet, dan Webex sepenuhnya berbasis cloud. Yang terakhir adalah penagihan dan belanja dan perbankan online. Di era serba cepat, Anda sudah mulai membuat akun online untuk membayar digital sehingga Anda bisa membayar tagihan dalam beberapa klik. Portal akun dan aplikasi belanja perbankan Anda menggunakan cloud untuk membantu menyimpan informasi Anda.